kita di tempatnya sarapan di sini. Kebetulan hari ini lagi ada onde-onde, ada lemper. Mudah-mudahan suka ya. Suka dong makanan-makanan khas Jawa. Ayo, iya. silakan. Suka banget nih lemper sama onde-onde. Oh, risoles ya? Iya, Ah. risoles kan. Ayo diambil. Iya. Thank you, Bu. Bu, sambil makan nggak apa-apa ya ngobrol? Nggak apa-apa. Aku lihat video Ibu di SBKI, Berkani Bisnis Keuangan Indonesia. Pas hari Ibu kemarin, ada cuplikan Ibu menyanyikan lagu Ibunda. Aduh, penghayatannya tuh luar biasa gitu. Jadi pengen nanya apa sih peranan Ibunda atau sosok Ibu Ibu dalam perjalanan sukses Ibu sampai dengan sekarang. Kemudian hal-hal apa yang mungkin berkesan, pesan-pesan Ibunda atau hal-hal yang ditanamkan oleh Ibunda Ibu pada Ibu. Jadi sebenarnya kalau melihat dari hal tersebut, ibuku mungkin bukan tipe orang yang selalu ngarahin anaknya gitu ya. Tapi aku kan juga banyak-banyak baca, kemudian juga kalau kita lihat di dalam Quran sendiri ya, arti seorang ibu apa sih gitu. Jadi itu yang selalu aku tanamkan, apapun kondisi ibuku sama aku, tapi sebenarnya seorang ibu itu adalah yang melahirkan kita, jasanya terhadap kita untuk doanya gitu ya. Dan setiap doa ibu itu sebenarnya adalah satu hal yang membuat kita menjadi sukses gitu. Jadi aku tuh jadi waktu nyanyi itu kebetulan terkenang dengan hal tersebut, dan kebetulan juga ibuku kan sudah wafat gitu ya. Jadi dua hal itu. Jadi kadang-kadang suka kepikir apakah saya tuh selama beliau hidup tuh udah memberikan yang terbaik atau sebelum sih gitu kan. Jadi ada kepikiran seperti itu gitu. Nah, jadi itulah arti seorang ibu gitu. Jadi selain saya juga banyak referensi baca, terus kemudian juga melihat gimana sih kalau orang tuh ini kepada ibunya tuh kesuksesan luar biasa tuh bukan yang sekedar kerja keras, tapi juga doa ibu. Itu doa sih ibu yang utama ya Bu ya, untuk kita ya. Betul. Membuka jalan kita, rezeki kita. Benar. Oh, pantesan penghayatannya luar biasa. Kalau pesan Ibunda waktu mungkin tadi sebelum wafat gitu ya kepada ibu, itu ada pesan-pesan khusus untuk ibu yang ibu ingat atau ibu kenang? Sebenarnya dari dulu tuh selalu dia ngomong gini, kamu tuh harus jadi orang mandiri, walaupun seorang perempuan harus bisa jadi mandiri. Jadi kalau apapun dalam perjalanan hidup itu tidak menggantungkan diri pada orang gitu. Jadi itulah yang selalu saya ingat gitu ya. Jadi selalu setiap kerja atau setiap apapun kita harus bisa mandiri gitu. Jadi bukan berarti kita nggak mau bergantung pada orang, tapi dengan mandiri itu kan justru kita bisa berbuat banyak terhadap orang lain ya. Karena kalau kita lihat sejarah atau banyak hal ketika umur tertentu itu kita sudah harus bukan bicara diri kita sendiri kan, udah bicara untuk orang lain, untuk keluarga gitu. Jadi aku tanamkan juga sih Mbak. Jadi pada saat aku udah mulai bisa punya uang gitu ya, aku mulai ke anak yatim gitu ya, terus kemudian juga keluarga-keluarga yang nggak mampu itu aku santunin gitu. Nah itu aku praktekin sih apa yang disampaikan ibu itu. Itulah dengan pesan ibu ya. Jadi pesan dan aku laksanakan gitu. Untuk berbagi, Betul. untuk tadi. Tapi tentunya sebelum kita berbagi kita harus mandiri, kita harus bisa. Kalau kita nggak punya kemampuan untuk berbagi ya Bu. Itu benar sekali. Jadi hubungan kemandirian itu dengan bagaimana kita bisa berbuat untuk orang lain. Luar biasa. Bu, Ibu kan ekonom senior nih gitu kan, dan saya lihat sih jarang ekonom perempuan ya gitu loh. Dan Ibu cukup populer karena tadi jarang banget perempuan dan Ibu sering banget muncul gitu. Dan sering sekali juga debat dengan para ekonom laki-laki gitu kan, dan banyak kan laki-laki. Ibu gimana Bu? Ada rasa gentar atau bagaimana? Karena kan tadi berhadapan dengan laki-laki, kemudian juga tadi Ibu banyakan mungkin dari 4 Ibu perempuan sendiri, itu gimana perasaan Ibu pada saat itu? Kalau saya tuh udah terbiasa dari kecil tuh mainnya kan sama teman-temannya tuh cowok banyakan dibandingkan cewek ya. Nah, jadi artinya dalam lingkungan aku udah biasa dengan teman-teman yang cowok gitu, dan biasanya mereka tuh nggak pernah berpikir tentang kalau cewek nggak usah ini gitu ya. Itu mereka merasa bahwa kita tuh sama gitu, dan aku juga merasa sama mereka nggak ada bedanya gitu. Dan di Indonesia juga kalau saya lihat ya perkembangannya bagus banget, di mana orang itu sudah merasa atau sudah menyamakan antara laki dengan perempuan. Jadi tidak ada
satu diskriminasi gitu ya. Bahkan kalau dari data pun itu menunjukkan perempuan di Indonesia tuh yang berkarir atau yang jadi pengusaha itu malah justru sudah nggak kalah dengan negara-negara maju gitu. Oh, datanya juga ada ya Bu. Ada. Tapi sebagai jadi, ekonom masih tetap kalau masih yang dikit. ekonom memang gini, masalahnya kan itu bukan soal laki atau perempuan ya, tapi orang yang berani mengutarakan sesuatu atau itu kan ada resiko semua ya gitu. Nah, jadi kalau saya sih ya apa adanya dengan data ya kita harus omongin gitu kan. Tapi caranya yang paling penting gitu. Nah kadang ada orang yang datanya misalnya nggak bagus disampaikan, menyampaikannya dengan cara yang kurang baik gitu. Nah karena apa? Kita kan hidup dengan berbagai komunitas, dengan berbagai orang kan. Jadi kita harus bisa mencari cara bagaimana menyampaikan agar orang tidak tersinggung dan akhirnya membuat tidak komunikasi kita dengan mereka jadi nggak baik. Nah aku belajar dari cara berkomunikasi gitu. Itu sih, tapi sebenarnya sekarang kita juga di Indef membina kok ya ekonom-ekonom perempuan sekarang udah mulai banyak di Indef. Jadi yang muda-muda, yang cewek, yang bagus gitu ya, kita bina. Dan sekarang udah mulai banyak kok yang muda-muda, yang perempuan. Iya, udah mulai banyak. Berarti sekarang. Ibu memberikan kaderisasi juga ya, dukungan terhadap para ekonom perempuan yang muda-muda untuk bisa tampil juga ya Bu. Jadi prinsipnya tuh kita jangan hanya untuk diri kita sendiri. Kalau bisa kita menularkan pada orang lain. Dan kalau kita bisa menciptakan jutaan orang seperti kita, kan kita jadi bangga. Nah, itu dia tuh dari Bu Afi tuh. Oke. Harapan atau cita-cita Ibu di masa depan atau mungkin ke depan itu dari seorang Afiliani apa sih? Oke, jadi cita-cita itu beda-beda ya. Ada cita-cita bagi kita berbuat apa kan gitu ya. Pertama pastinya saya tuh dulu punya cita-cita yang sekarang belum terlaksana ya, membuat semacam rumah singgah tapi khusus untuk pendidikan. Jadi karena kalau saya lihat gini, memutus mata rantai kemiskinan itu susah hanya dengan memberikan uang kepada orang miskin. Tapi bagaimana kita mengambil orang-orang yang miskin itu untuk kita didik. Jadi pendidikan itu harus kita yang membina ya. Mungkin bukan saya tapi paling nggak kita bikin lembaga gitu ya. Nah nanti dari situlah mereka pendidikannya bagus, dia akan bisa memotong kemiskinan karena mereka bisa berhasil. Gitu. Itu cita-cita yang belum tercapai gitu ya. Gitu. Nah kalau untuk sementara itu belum tercapai, ya selama ini saya lebih banyak membantu pada pendidikan Mbak. Jadi kalau ada orang nggak mampu gitu ya, saya bukan membantu dari sisi ininya, tapi pendidikannya yang saya bantu gitu. Karena saya melihat itulah pemotong kemiskinan itu ada di pendidikan. Bantuan pendidikan. Betul. Ya, memberikan pengarahan, pelatihan, pendidikan gitu, atau dia sekolah kita yang bayarin karena kan belum tentu dia punya kemampuan untuk membayar sekolah kan gitu ya. Nah itu juga makanya kenapa rumah singgah dia harus kita didik dengan dikeluarkan dari keluarganya, kalau enggak ya tiap hari akhirnya dia nggak bisa belajar kan gitu. Itu sih. Bu Afi, ada pesan-pesan khusus untuk generasi muda Indonesia, khususnya wanita Indonesia? Bu? Ada dong ya. Jadi gini, pertama sebagai wanita, generasi muda tuh harus tahu bahwa kita tuh hidup harus kerja keras. Tanpa kerja keras kita nggak akan mungkin bisa sukses. Nah kadang-kadang kalau sekarang ini melihatnya adalah pokoknya yang penting gimana caranya jadi orang kaya gitu. Tapi tidak mau kerja keras. Nah itu jadi kerja keras yang pertama. Yang kedua sebagai perempuan tentu saja harus mandiri. Karena mandiri itu ternyata membuat kita satu, ilmu kita menjadi terus berjalan gitu karena kita mencari ilmu terus ya. Terus yang kedua kita juga bisa membangun networking. Tapi tanpa kita jadi mandiri, kita akan menjadi orang yang di rumah terus tapi akhirnya tidak bisa berbuat apa-apa untuk sesama gitu ya. Nah yang ketiga tentu saja kalau kita sudah sukses kita juga harus memikirkan orang lain karena di dunia ini bahkan di Indonesia masih banyak orang yang membutuhkan orang miskin yang sebenarnya membutuhkan bantuan para wanita yang mandiri. Gitu. Nah, itu ya Bu. Jadi kerja keras, harus mandiri, ya, harus terus mau belajar dan membantu orang lain. Dan ujungnya harus berbagi sesama. Untuk membantu orang lain atau sesama kita. Betul. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Makasih banyak Ibu kesempatan yang diberikan untuk jaringan Prima. Kita bisa ngobrol-ngobrol dan tadi cerita-cerita yang sangat inspiratif bagi kami dari Ibu Afiliani. Makasih ya Bu ya. Sama-sama. Saya masih tetap boleh main di sini ya. Ayo, kita makan lagi. Thank you. Demikian perbincangan saya dengan Ibu Afiliani, sosok Sri Kandi Indonesia yang begitu luar biasa dan sangat memberikan inspirasi buat kita semua. Saksikan terus wanita inspiratif Indonesia lainnya hanya di Prima Woman Series edisi spesial Sri Kandi Prima.